Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya dari Prodi Agribisnis Universitas Tribuna Tunggadewi Malang dengan NIM 2024 31002. Dalam video singkat ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau PPKN adalah mata pelajaran atau bidang studi yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berkarakter, aktif, cerdas, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, secara sederhana, PPKN bukan hanya mengajarkan tentang teori negara, hukum, dan konstitusi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti nasionalisme, demokrasi, dan toleransi. Pendidikan kewarganegaraan wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kenapa? Karena dianggap penting dalam membentuk kepribadian bangsa. Nah, tujuannya apa sih pendidikan kewarganegaraan ini? Pendidikan kewarganegaraan memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, membentuk warga negara yang baik, yang artinya warga yang taat hukum, sadar, hak dan kewajiban, serta berkontribusi positif terhadap masyarakat dan bernegara. Terus yang kedua, menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, musyawarah, kebebasan berpendapat, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketiga, itu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Dalam prakteknya, ini tercermin dari rasa bangga terhadap budaya bangsa, penggunaan produk lokal, hingga semangat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Yang keempat, menyiapkan generasi yang bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan politik, seperti ikut dalam pemilu, diskusi publik, atau organisasi sosial. Nah, nilai-nilai dasar apa sih yang dalam pendidikan kewarganegaraan ini? Pendidikan kewarganegaraan melandaskan pada 4 pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Nah, 5 sila dalam Pancasila ini merupakan dasar negara dan menjadi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu berlaku adil. Adil itu ada sila kelima. Toleransi beragama sila ke-1 dan musyawarah itu sila ke-4. Yang kedua, UUD 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah konstitusi tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban negara, serta fungsi lembaga negara. Contoh pasal 28 menjamin kebebasan berpendapat. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Berasal dari kitab Sutta Soma yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini mencerminkan pentingnya persatuan dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Dan yang keempat, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia ini adalah negara kesatuan, yang artinya satu pemerintahan pusat yang mengatur untuk seluruh wilayah. Ini penting untuk menjaga keutuhan wilayah dari ancaman separatisme atau disintegrasi. Nah, fungsinya pendidikan kewarganegaraan yang pertama memiliki 5 fungsi penting. Yang pertama, fungsi edukatif itu memberikan pengetahuan dasar tentang sistem negara, hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Terus yang kedua, fungsi sosialisasi nilai, yaitu mengajarkan nilai-nilai luhur bangsa seperti kejujuran, gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Terus yang ketiga, fungsi integratif, yaitu menyatukan masyarakat yang multikultural agar tetap rukun dan harmonis di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, fungsi partisipatif, di mana mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk aktif dalam kehidupan sosial politik seperti organisasi pelajar, OSIS, atau kegiatan pemilu. Nah, yang kelima, yang terakhir, fungsi perlindungan untuk mencegah masuknya pengaruh negatif seperti radikalisme, hoax, dan intoleransi yang bisa merusak persatuan dan persatuan bangsa. Nah, tantangan apa sih yang di pendidikan kewarganegaraan di era modern ini? Di era digital seperti sekarang, pendidikan kewarganegaraan itu menghadapi tantangan-tantangan baru, antara lain yang pertama, arus informasi yang tak terkendali. Banyak informasi hoax
ujaran kebencian dan proyek provokasi yang beredar di media sosial. Yang kedua, menurunnya rasa nasionalisme di kalangan remaja. Karena pas sebagian generasi muda lebih mengenal budaya luar daripada budaya sendiri, kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, kurangnya keteladanan dari tokoh masyarakat. Ketika pejabat publik atau menunjukkan sikap yang negarawan, hal ini bisa membuat masyarakat apatis. Terus yang keempat, ancaman disintegrasi bangsa. Konflik antara kelompok intoleransi dan politik identitas bisa mengancam persatuan Indonesia. Karena itu PPKN atau kewarganegaraan sangat penting untuk menjaga jati diri bangsa, memperkuat rasa menanamkan nilai-nilai demokrasi yang sehat. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita tidak hanya dituntut tahu hukum dan aturan, tetapi juga harus menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita diajarkan untuk menjadi bagian dari solusi bukan masalah, menjadi agen persatuan bukan perpecahan, menjadi warga negara yang peduli bukan acuh tak acuh. Nah, gitu aja video singkat kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.